بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Bab mendoakan kepada sahabatnya, temannya, agar ya Allah perbanyaklah hartanya dan anaknya. Perbanyaklah hartanya dan anaknya. Itu judul babnya. Judul bab ini mengambil dari doanya Rasulullah SAW kepada salah satu khadimnya, pembantunya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kemungkinan pertemuan kita kali ini baik satu atau dua hadis ya nanti insyaallah. Dengan sanadnya dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan dalam kitab sahih beliau dengan 5 kali minimal penyebutan hadis yang sama dalam satu kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun dari dalam Sahih Muslim sekitar 6 hadis yang sama hadis ini dengan lafal-lafal berbeda dan ceritanya saling melengkapi satu sama lain. Ya. Jadi ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, Anda bacakan sampai akhir dulu dan terjemahkan supaya tergambar sejenak ya. Setelah itu baru kita bahas satu persatu. Dakhaltu 'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Dan tidaklah saat itu kecuali ada saya Anas bin Malik, ummi ibu saya, dan ummu haram. Ummu haram adalah bibi saya dari ibu, berarti adik atau kakaknya ibu, saudarinya ibu, ibunya Anas bin Malik. Idh dakhala alaina, Rasulullah SAW menuju ke rumah kami, kediaman kami. Faqala lana, Rasulullah SAW berkata kepada kami, Ala usalli bikum, bolehlah aku sholat bersama kalian, itu artinya. Ya, ini pertanyaan di sini perintah, maksudnya bukan bertanya, boleh nggak saya sholat, nggak gitu. Tapi ayo saya sholat sama kalian. Wa dzaka fi ghairi waqti sholatin, dan saat itu bukan di waktu sholat. Ya, ntar kita jabarkan lagi. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seorang dari kaum, rajul di sini. Ingat tadi ketika itu ada siapa aja? Anas bin Malik, ibunya, tantenya, bibinya. Ya, tante itu bahasa sekarang ya. Dan nanti ada satu lagi orang yatim, anak yatim, ya. Tapi enggak dimasukkan ke dalam redaksi riwayat ini. Ya. Jadi kira-kira minimal 4 orang selain Rasulullah SAW. Menurut riwayat lain ada seorang yatim, ya. Baik. Kemudian
Faqala rajulun minal qaum, ada seorang pria dari kaum bertanya, fa aina ja'ala Anasan minhu? Ketika salat berjamaah itu di rumahnya Anas bin Malik atau ibunya Anas, di mana posisi Anas bin Malik salatnya? Rasulullah SAW memposisikan Anas di bagian mana ketika salat berjamaah? Karena sisanya perempuan semua, gitu kan? Yang laki cuma Rasulullah dan Anas bin Malik, gitu ya. Tergambar nggak? Insyaallah ya. Sekarang pertanyaan dari anak ikhwah, yang nanya tadi barusan fa'ina ja'ala Anasan minhu siapa? Di antara murid perawi hadis ini, bukan sahabat. Ya. Begitu. Jadi ini bukan termasuk bagian dari hadis, maksudnya bukan termasuk ceritanya Anas bin Malik, bukan. Tapi ini salah satu kalimat yang dilontarkan salah satu murid dari perawi, entah itu Thabit atau Sulaiman al-Mughirah, ana tidak tahu ya. Tapi seseorang ada yang bertanya ketika diriwayatkan padanya hadis ini, fa aina ja'ala Anas minhu? Anas diposisikan di mana oleh Rasulullah? Maka kata salah satu perawi yang mengajarkannya, ja'alahu an yaminihi. Rasulullah menjadikan Anas di sebelah kanannya, gitu ya. Tsumma shalla bina, dilanjutkan hadis itu. Sekarang perkataannya Anas, ceritanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tsumma shalla bina. Kemudian Rasulullah salat bersama kami sekeluarga. Tsumma da'a lana ahlal baiti bikulli khair, ya, min khairid dunya wal akhirah. Kemudian Rasulullah mendoakan untuk kami ahlul bait, yaitu seisi penghuni rumah, bikulli khair, segala kebaikan, baik kebaikan dunia dan juga akhirat. Ini umum global untuk ahlul bait. Ahlul bait yang dimaksud penghuni rumahnya ibunya Anas ini ya, bukan ahlul bait keturunan atau keluarga Rasul, bukan ya. Ini ahlul bait secara bahasa, yaitu seisi atau penghuni rumah tersebut. Faqalat ummi, ibuku, kemudian ibunya siapa? Ibunya Anas. Ibunya Anas kemudian berkata, ya Rasulullah, khuwaidimuka, wahai Rasulullah, khuwaidimuka, pembantumu, ud'ullaha lahu, tolong doakan, minta kepada Allah untuk dia. Fada'a li bikulli khair, maka Rasulullah pun mendoakanku, siapa ini? Anas bin Malik, segala kebaikan. Kana fi akhir du'aihi, jadi udah rentetan doanya Rasulullah SAW. Pada akhiran doanya beliau berkata, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, wa barik lahu, dan berkatilah dia. Selesai hadis dalam redaksi Adab al-Mufrad ya. Selesai dalam redaksi Adab al-Mufrad. Sekarang kalau kita integrasikan dengan beragam riwayat ini, kalau Anda kumpulkan dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka jadi seperti ini Pak kumpulannya nih, ya. Ini kumpulannya, riwayatnya, redaksinya. Mau dibacain satu-satu baru selesai jam 9 ya. Jadi nggak usah ya. Kita integrasikan aja. Gini, sambung-sambungkan aja biar agak lengkap ceritanya ya. Karena semakin lengkap, insya Allah semakin jadi cerita yang lebih panjang dan lebih banyak faedah insya Allah. Kalau dalam riwayat lain tetap bersambung sanadnya kepada Anas bin Malik, riwayat Bukhari lainnya dalam sahihnya, bahwasannya neneknya Anas bin Malik, atau bukan neneknya Anas bin Malik, jaddatahu Mulaikah. Di sini Mulaikah para ulama berbeda pendapat. Ya. Tapi wallahu alam, dalam Fathul Bari Ibnu Rajab, Mulaikah itu neneknya Anas bin Malik.
Ya. Ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Pernah dengar nama ini? Itu ibunya Anas bin Malik. Ya. Adapun anaknya ibunya Anas bin Malik namanya siapa? Anaknya ibunya Anas bin Malik namanya siapa? Anas bin Malik. Ya, pinter. Ya, Masya Allah. Ya, ini cuma jebakan aja ya. Jadi ada Anas bin Malik. Sekarang ada neneknya Anas bin Malik, Mulaikah. Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'atuhu lahu. Mulaikah, neneknya Anas bin Malik, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakan makanan yang beliau buat untuk Rasulullah. Ya. Diundangnya kemana? Ke rumahnya Ummu Sulaim. Kenali tadi siapa namanya? Anas bin Malik ada. Kalau Mulaikah ini neneknya yang ngundang, tapi di redaksi ini neneknya itu tidak disebutkan. Allah alam, tidak disebutkan. Dan di riwayat-riwayat lain juga enggak disebutkan. Ala kulli hal gitu ya. Ada neneknya, ini tokoh-tokoh yang masuk ke hadis, neneknya Mulaikah. Kemudian Anas bin Malik, ibunya beliau Ummu Sulaim, dan bibinya Anas bin Malik namanya Ummu Haram. Ya. Gitu ya. Adapun salah satu anak yatimnya tidak tahu. Maksudnya tidak tahu namanya, tidak tahu. Maka Rasulullah pun di redaksi hadis ada mufrad, dakhaltu 'ala nabi yawman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Rasulullah masuk ke rumahnya, fa'akala minhu dalam redaksi lain. Maka Rasulullah SAW pun makan. Ada faedah di sini. Faedahnya diperbolehkan bagi ibu-ibu mengundang pemuka agama untuk ke rumahnya selama ditemani mahram, entah itu anaknya, dan lebih bagus lagi tentu suaminya, ya, lebih bagus lagi suaminya, boleh, selama tidak mengundang fitnah, begitu ya. Karena Rasulullah ini masuk ke rumah, ya, ke rumah ibunya Anas bin Malik, boleh. Boleh juga terlebih mengundang untuk ta'lim, mungkin bisa. Ya, asalnya boleh itu. Mengundang ustaz ta'lim ke rumah, hukumnya boleh. Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukannya, diberi jadwal. Karena banyaknya perempuan bertanya, maka Rasulullah SAW perintahkan, ke rumah siapa aja saya ke sana, ke rumah salah satu dari kalian. Nanti ngumpul di sana, baru tanya bareng-bareng deh, gitu. Hadis sahih. Ya. Jadi undangan untuk ustaz ke rumah ibu-ibu, ya, selama tidak mengundang fitnah, hukum asalnya boleh, dan Rasulullah telah melakukan itu. Karena sekarang zamannya banyak seperti itu, Pak. Ya, Anda praktisi di lapangan, cuman Anda sekarang tidak menerima undangan ke rumah ummahat. Asli boleh, tapi terserah ustadznya dong ya. Ustadznya nggak mau, maunya ke masjid, bagusan mana? Ke masjid atau ke rumah? Masjid, ya, begitu. Tapi kenapa tadi anak pribadi nggak mau sekarang, untuk sekarang ini? Karena sekarang begini, ikhwah. Ketika di zaman Rasul, ummahat yang mengundang ke rumahnya, kemudian nanti banyak ummahat lainnya, itu nggak dirinci mau kaya mau tidak kaya. Sekarang ada nggak ummahat rumah sederhana sedia ngundang ustadz? Ayo, ada nggak? Susah ngundang ustadz, dan
kajian di rumah itu bawa ummahat lain. Rumahnya kecil, masuk gang lewat gorong-gorong ya. Dan diumumkan di broadcast di grup-grup WhatsApp, Ustadz Fulan datang ke sini, nomor sekian rumahnya. Tamu-tamu lainnya yang mau ngaji, ummahat-ummahatnya bawa mobil. Repot nggak tuh? Repot. Dan memang itu nggak terjadi. Rata-rata yang ngundang ke rumah siapa? Ummahat yang rumahnya besar. Ngerti nggak isyarat dari anak Pak? Isyaratnya apa? Rata-rata yang ngundang orang-orang yang memiliki dompet tebal. Artinya dikhawatirkan ada nafas-nafas dunia di sana. Begitu aja. Simpelnya begitu ya. Ya. Jadi daripada nanti jadi apa-apa, mendingan di masjid aja deh, netral, gitu kan? Iya, nggak apa-apa ummahat doang nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan di rumah. Gitu. Itu prinsip sekarang ya. Awalnya dulu anak nggak gitu. Oke aja. Tapi setelah ditelaah, diteliti, wah ini bisa merusak hati anak, gitu. Dan di masjid aja lah. Ya. Insya Allah bukan masalah ummahatnya bakal menggoda, nggak berani insya Allah. Ya, tapi memang ada di antara kajian rumahan memang mengundang ummahat lainnya, masya Allah. Ada seorang ustadz, dan ini cerita real ini. Sanadnya insya Allah bersambung kepada ustadz yang dimaksud. Cuma kita menjuhulkan perawi-perawinya supaya ya keamanan, alasan keamanan ya. Gitu. Ceritanya ustadz ini diundang. Bukan ana, pokoknya antum jangan mikirin bayangin ana, ya, bukan ana. Ustadz ini masya Allah jauh lebih afdol daripada yang sedang berbicara ya. Karena imannya kuat. Ini kisah Nabi Yusuf jilid 2011 sekian. Iya. Tahu kan kisah Nabi Yusuf kayak gimana? Udah tahu berarti nggak perlu diceritain. Ya. Nah jadi Ustadz ini masya Allah ya, datang, kemudian kan di rumah itu namanya rumah ya, mungkin ummahat lain sudah datang tapi kan di ruangan lain, lewat di bagian salah satu bagian rumah, ketibanya ada seorang perempuan akhwat ya. Anak nggak dalam riwayat itu tidak dijelaskan apakah dia ummahat atau akhwat belum menikah, wallahu alam ya. Tidak dirinci dalam riwayat tersebut ya. Ya. Ditarik itu ustadz, dimasukin ke kamar sama akhwatnya dan pintunya ditutup. Ya. Akhwat itu meminta sesuatu dari ustadz ini. Sesuatu ini ya antum tafsirkan sendiri ya. Gitu. Kira-kira minta apa kalau misalnya dimasukin ke kamar? Ya. Kalau minta ilmu ngapain di sini kan? Dan ya, masya Allahnya ustadz ini langsung istighfar, ya, berusaha melepaskan diri dari cengkraman, ya, perempuan ini, gitu. Akhirnya berhasil keluar, nggak jadi kajian, dan abis itu sepertinya Allah alam, sepertinya ustadz ini nggak mau lagi ngaji di rumah-rumah seperti itu. Sekali lagi bukan anak, ya, jangan itu. Kalau itu anak nggak boleh cerita, ya. Ya, itu diantar fitnah itu. Makanya sebagian dari ikhwah bersepakat bahwasanya akhwat sekarang banyak yang berani-berani. Ya. Sebagian dari ikhwah melakukan ijma, ya. Ya. Bahwasanya sekarang banyak yang berani, berbahaya. Makanya kalau memang ada mudaratnya, mendingan di tempat netral gitu, biar nggak macam-macam nantinya, biar nggak, aduh pokoknya Pak ya, saya aja, anak aja di masjid kajian ummahat, di antara tim anak juga ngeliat ya, udah selesai kajian kan pakai hijab selesai kajian dah, ini meja anak dulu biasa, udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
Selesai, ana mau beres-beres, tiba-tiba datang langsung ngedeplok di depan gini. Ustaz, ana kaget ana, Masya Allah. Kameramen ana sampai kaget. Masya Allah. Gitu. Gimana? Ya. Sekarang luar biasa berani-berani. Seolah-olah kita tuh udah nggak ada wibawanya. Ya, maksudnya apa nggak takut gitu loh? Ya. Apa kita harus lebih panjang lagi jenggotnya biar takut gitu? Insya Allah. Ya. Jadi fitnahnya besar. Kecuali mungkin bagi seorang ustadz yang berusia dan insya Allah jauh dari fitnah dan seterusnya. Tapi wallah ya ikhwan, mau berusia apapun, kalau dia ahlul ilm, itu fitnahnya besar tetap bagi perempuan besar. Ini kan kereta komuter lain ya. Dulu ana pernah nganterin ayah ana ke stasiun Gambir sebelum maghrib. Dulu masih kereta Reos. Reos itu kereta yang dulu warna oranye yang biasa lalu lalang itu loh. Kereta ekonomi, ya kan? Abi ana dapat kursi duduk itu tahun 2006 kali ya. Duduk. Ya. Zikir penuh kan kereta, tapi nggak sepenuh sekarang ya dulu. Sore ke arah Juanda. Ya. Duduk. Ana diri sambil megang apa tuh namanya ya, buat tas ya, megang itu. Ini Abian lagi duduk di sampingnya perempuan muda cantik, maksudnya cantik sini anak ngeliat segelas, kayaknya masih muda nih dia duduk ya. Ana perhatiin itu zikir Abiana, samping kanannya itu perempuannya Pak sambil sinar gini noleh ke Abiana. Antum tahu Abiana kan usianya lahiran tahun 52. Ya udah berusia ya. Ya saya juga berusia, cuman beliau 2 kali lipatnya gitu kan. Ngeliatin deket wajahnya ini, diliatin gitu. Ngeliatnya tuh kayak ngeliat apa gitu. Ana mau marahin tapi Abiana diem aja sambil zikir. Tahu Abiana mungkin deg-degan juga itu. Ana Masya Allah. Di situ Ana belajar ikhwan. Itu waktu itu 2006 kalau nggak salah. Di situ Ana belajar yang seumur segitu aja itu digituin ya, dideketin dan dipelot itu, dan nggak pakai jilbab dia. Tapi gitu ya, berbahaya makanya. Balik ke hadis ya, balik ke hadis. Itu bukan tema itu. Ana nggak ada rencana untuk membahas itu, tapi terjadi begitu saja. Tapi insya Allah ada faedahnya ya kawan ya, ada faedahnya. Antum kalau diundang sama Ummahat ya untuk ngisi kajian, jangan mau, karena itu cuma di mimpi. Pernah nggak diundang? Belum pernah kan? Jangan mau. Nah, jadi boleh ya, gitu ya. Kemudian setelah makan, maka berkata dalam riwayat lain, "Qumu fali usalli lakum." Ayo bangkit semuanya, saya salat mengimami kalian. Ini keterangannya wadzaka fi ghairi waqti sholatin. Ini bukan di waktu salat fardu. Yaitu bukan di awal waktu salat fardu. Belum masuk salat berikutnya. Salat sunnah boleh, tapi ini bukan waktu salat fardu. Dalam hadis ini, di kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya salat sunnah berjamaah, tetapi dengan adanya rincian. Ya, salat sunnah berjamaah. Rinciannya begini. Ada salat sunnah yang disyariatkan dan dianjurkan secara berjamaah. Ada salat sunnah lainnya yang tidak dianjurkan berjamaah, tapi diperbolehkan sesekali. Ana ulangi ya. Ada salat sunnah, kalau salat fardu wajib itu fardunya jemaah, wajibnya berjamaah bagi laki-laki di masjid. Salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah diantaranya salat gerhana, ya,
sholat gerhana, sholat taraweh, tapi nggak wajib, tidak wajib. Sholat Id bagi yang menganggapnya sunnah, karena beberapa ulama menganggap sholat Id itu wajib. Bagi yang menganggap sholat Id itu wajib, maka menghadirinya wajib. Tapi bagi yang menganggap sholat Id itu sunnah, maka menghadiri sholat sunnah Id hukumnya sunnah. Gitu ya. Yang pasti kesepakatannya mendengarkan khutbah Id itu sunnah gitu. Cuman ya nggak bagus juga ya. Habis sholat langsung pulang. Kasihan khotibnya ya. Kasihan khotibnya. Type gitu ya. Itu diantara contoh sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Contoh sholat sunnah yang tidak ada anjuran khusus untuk melakukan jemaah, tapi diperbolehkan sesekali karena Rasulullah SAW pun pernah melakukannya. Contoh ini sholat sunnah ini berjamaah, tetapi kan beliau melakukan ini tanpa ada rencana dari awal, gitu kan? Ketika diundang, kemudian Rasul bilang nanti pas saya di rumah kita sholat berjamaah ya, nggak ngomong gitu kan? Nggak ada riwayat kayak gitu. Maka ini sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Wallahu alam. Kita nggak tahu apa sholat sunnah itu. Apakah sholat sunnah ketika lagi duha? Apakah sholat sunnah ketika itu sudah malam? Ya, wallahu alam. Ala kulli hal sholat sunnah. Oke. Maka diperbolehkan sholat sunnah duha atau sholat malam atau sunnah lainnya secara berjamaah sesekali, karena Rasulullah SAW tidak menganjurkannya rutin. Terutama lagi normalnya sholat malam. Kalau sholat berjamaah qobliyah zuhur itu nggak etis pak, janggal ya. Antum lagi sholat qobliyah zuhur, qobliyah nih, datang orang di samping dicolek, Allahu Akbar samping antum. Sholat apa dia? Ya kan? Antum malah bingung habis itu. Mikir-mikir, sholat mikir. Enggak fokus habis itu sholat. Enggak ada orang kayak gitu kan? Kalaupun sholat ba'diyah zuhur, yang sholat bareng antum nyolek antum itu rata-rata kan sholat zuhur gitu kan? Bukan ba'diyah, ya kan? Antum sholat duha. Masuk ke masjid di waktu duha jam 9. Tiba-tiba marbot datang nyolek antum berjemaah. Antum bingung, lah perasaan saya sholat duha mas, ya. Marbot bilang, lah iya kan di kajian kemarin Jumat nggak apa-apa katanya, nggak masuk ya, nah gitu kan. Nah tapi boleh sesekali, tidak dirutinkan. Karena di antara dalil ini dan dalil lain, Rasulullah pernah sholat malam berjamaah, bukan tarawih ya, qiyamul lail, bareng Ibnu Abbas pernah, bareng Hudzaifah bin Al-Yaman pernah, bareng Ibnu Mas'ud juga pernah. Maka ini menunjukkan bolehnya qiyamul lail bareng istri, asal imamnya antum ya. Kalau imam istri nggak sah, kayak gitu ya. Nah kemudian berikutnya, faqala rajulun minal qaum, ada seorang dari kaum bertanya, aina ja'ala Anasan minhu, Anas ditaruh di mana? Maka dijawab, ja'alahu an yaminihi, ada di kanannya Rasulullah SAW. Begitu juga dengan hadis Ibnu Abbas sholat malam bersama Rasul, tadinya ada di sebelah kiri ya Rasulullah SAW. Kemudian beliau geser kepalanya Ibnu Abbas tuh, kan masih kecil, masih belia, di belakang. Nah, mari, tapi nggak sambil ngomong, ya, pakai isyarat tangan diarahin, ya. Isyarat, kalau isyarat seperti ini, bukan isyarat siapa ya, tarikan atau apa seperti ini, kalau memang dibutuhkan dalam sholat nggak apa-apa.
ya. Itu bukan isyarat namanya, apa? Tarikan, apa? Dorongan. Dibutuhkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya isyarat ini untuk supaya orang diam, itu nggak boleh, nggak bisa, karena itu masuk ke dalam percakapan. Percakapan dengan isyarat sama dengan percakapan dengan bahasa. Makanya kata para ulama, berdehem kalau tujuannya untuk memprotes dan mendemo pemimpin atau mendemo imam, batal salatnya. Ngerti nggak antum? Imam baca alif lam mim, udah pernah artinya apa? Jangan itu dong. Nah, kita ya. Kalau kayak gitu batal, jadi tergantung niatnya. Kan kadang-kadang kalau lama tuh imam, ya, imam di sini tadi ya. Tadi imam baca Al-Ahqaf sama satu lagi kok anu lupa ya baca apa. Penting baca Quran tadi ya. Baca panjang 2 halaman. Makmum protes. Dari pojok sampai pojok. Ya, imamnya tetap istiqomah, Masya Allah, teguh di atas sunnah, Masya Allah, ya, Masya Allah, cuek aja, nggak peduli, ya. Itu juga mungkin isyarat tuh, ya. Bikin suara lah pokoknya lah. Haji, hoi, hujan, begitu. Pokoknya yang penting membuat suatu isyarat dengan suara untuk conversation, percakapan, menyuruh atau memerintahkan atau memprotes, batal salatnya, gitu ya. Itu kata sebagian ulama dan insya Allah itu sahih. Kecuali kalau yang gitu emang seret, gitu kan. Tapi imam menafsirkannya kritikan buat dia, wah, gitu kan. Batal nggak salatnya? Nggak batal. Imamnya batal nggak salatnya? Nggak batal. Lah imam kan cuma di hati doang ngomongnya. Wah, tuh orang. Padahal kayaknya saya baru 2 ayat deh. Kok udah gitu aja dia ngomongnya. Ntar lihat aja. Pokoknya kalau saya selesai jadi imam, saya balik, saya liatin tuh orang siapa. Atau kalau saya tahu dia siapa, saya tahzir dia langsung. Ya. Itu di hati. Ya, gitu. Itu nggak batal insyaallah, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelah kanan ya. Tsumma shalla bina, ya. Dan dalam di sini Anas bin Malik mengatakan di redaksi lain, faqumtu ila hasirin lana, maka aku pun berdiri menuju ke hasirin lana. Hasir itu adalah tikar. Hasir itu semacam tikar qadis wadda min tuli ma lubisa. Tikar itu telah menghitam saking seringnya atau lamanya sering dipakai. Fanadhtuhu bima'in, kemudian aku ciprati dengan air, ya. Ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, di antara akhlak tuan rumah itu mempersiapkan sesuatu sebaik-baiknya untuk tamu. Iya. Apalagi kalau tamunya itu orang terhormat, Pak. Iya. Dihormati, disediakan. Ya seperti Masya Allah. Seperti misalnya di masjid As-Safwa, Masjid Jami' As-Safwa, alhamdulillah ada air, antum pun dikasih air. Ini pemuliaan buat antum, Masya Allah, ya. Tinggal nasi berkatnya aja belum, ya. Tapi jangan, nggak perlu ya. Ntar antum kemari demi nasi berkat lagi. Nah, itu bagus sekali di antara akhlak mulia, ya. Kemudian ada permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Bolehkah sholat selain di atas bumi? Nah, gitu. Karena dahulu di zaman Rasulullah SAW, masjid itu mereka para sahabat dan Rasulullah sholat di atas bumi.
Kalau antum sholat di atas kantor, iya, kan? Bawah ini kantor nggak? Buminya mana? Bumi yang dimaksud tanah, ya kan? Dulu masjid itu tanah, Pak. Bahkan rumah orang tua sampean mungkin tanah dulunya, ya kan? Nggak pakai ubin, ya, biasa di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Nah, makanya di zaman Nabi SAW ada sunnahnya pakai sendal. Sekarang masih tetap sunnah. Cuma kalau di zaman sekarang memakai sendal ke dalam masjid, satu, mengotori masjid, dua, ya bakal diusir orang kayak gini. Coba sekarang sampean bawa sendal sampean atau sendal DKM nggak apa-apa, bawa aja. Masukin ke dalam, sholat di karpet, dan kemudian memohonkan diri jadi imam pula, ya Masya Allah. Dilarang sama DKM. Antum tolong lepas sendalnya di luar. Astagfirullahaladzim, begini masjid sunnah, ini kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi sih sunnah Nabi, tapi situ lihat-lihat dong, ini kan karpet, ubin, kita bersihin. Ntar kalau misalnya bekas kotoran gimana? Nah, jadi itu nggak dipakai sekarang. Bukan berarti kita benci, nggak dipakai karena kurang relevan untuk masjid-masjid kita. Pertanyaannya, apa hukum sujud atau sholat bukan di atas bumi, bukan di atas tanah? Hukumnya? Selama ini kita gimana hukumnya? Ayo, boleh atau haram? Kalau haram, antum sholat di bawah tuh parkiran, ya. Itu pun jangan di cor-corannya, di tanahnya, ya. Hukumnya boleh berdasarkan hadis ini. Disediakan oleh Anas bin Malik hasir, itu apa? Tikar. Bahkan tikarnya udah usang saking sering dipakai, maka dipakailah. Iya. Sebagian ulama menjamak hadis dan hadis lain. Oh, itu maksudnya adalah tikar itu cuman untuk bagian sholatnya, adapun bagian sujudnya, nempel kepalanya, itu tidak bertikar melainkan langsung ke tanah. Ada di antara ulama madhab, kalau tidak salah madhab Maliki, kalau tidak salah, berpendapat seperti itu. Tapi tentu itu tidak relevan sekarang kan. Semua orang harus ke tanah. Wah, saya pikir nggak ada lagi masjid kayak gitu. Bahkan masjid desa itu kadang-kadang lebih hebat lagi, ya. Ubinnya lebih bagus, bangunannya lebih mantap. Coba antum ke desa-desa di Jawa Barat, Pak. Banyak masjid bagus-bagus. Kenapa coba? Nah, ada yang tahu nggak? Orang Jawa Barat, nah, terutama Jawa Barat ya, terutama sekali bagian Kuningan, ya, Tasik, Garut, Ciamis. Coba ke desa-desanya. Itu masjid desa, bahkan musola itu bagus kalau kelihatan dari jauh. Dan memang bagus dekorasinya, ubinnya mantap-mantap. Lebih bagus dari rumah antum. Kenapa? Karena banyak kuli yang kerja di Jakarta, asli orang situ. Pas pulang, yuk bangun masjid, dibangun, dipoles, namanya kuli ahli. Oh, ini buat masjid mumpung saya beramal. Iya, kayak gitu emang bener. Pinter jadi, mantep. Kalau kita bikin masjid atau bikin rumah, nyewa kuli, dikorupsiin, beli paku nggak bener, beli ini nggak bener. Tapi kalau mereka yang bikin sendiri, pasti bagus. Makanya banyak orang-orang rumah di Jawa Barat bagus-bagus. Tanya siapa yang bikin? Saya sendiri. Tanya siapa yang bikin? Tetangga saya. Ya antar peer to peer, temen sama temen, kan enak gitu, ya. Insya Allah kita lanjut hadis ini insya Allah setelah Isya insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih di bagian Rasulullah SAW menjadikan Anas bin Malik berada di sebelah kanan beliau, karena memang begitu, kalau kita sholat berdua maka satunya makmum
di sebelah kanannya imam. Thumma shalla bina. Kemudian Rasulullah pun salat bersama kami. Rasulullah SAW salat bersama kami. Tapi kemudian di sini di hadis lain ya, ada kalimat wa safaftu wal yatima wara'ahu. Ya. Di hadis atau di redaksi lain, saya pun berbaris dan orang yatim tersebut. Maka di sini yatim yang dimaksud berarti laki-laki, ya bukan perempuan. Ya di redaksi lain. Kalau di redaksi ini Anas bin Malik berada di sebelah mana? Kanannya Rasulullah SAW, yang menunjukkan yatim tersebut seolah-olah bukan laki-laki. Paham gak sini? Di redaksi adab mufrad, Anas bin Malik diposisikan sholat di samping kanan Rasulullah. Berarti laki-laki ada berapa selain Rasulullah? Satu ya. Karena kalau laki-lakinya lebih dari satu, masta di belakang kan? Jadi dalam redaksi ini seolah-olah anak yatim tersebut adalah perempuan. Karena dikatakan di sini Anas bin Malik ada di sampingnya Rasulullah SAW. Faham gak sampai sini? Tapi redaksi Bukhari di dalam sahihnya, beliau mengatakan wa safaftu wal yatima wara'ahu. Saya pun berbaris dengan dan juga orang anak yatim tersebut di belakang beliau. Saya pun berbaris dan anak yatim tersebut di belakang beliau. Saya dan anak yatim tersebut di belakang beliau, menunjukkan anak yatimnya laki-laki. Mana yang benar wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal dua riwayat ini dari segi fikih betul. Kalau anak yatim tersebut perempuan, maka Anas bin Malik berada di samping Rasulullah. Kalau anak yatim tersebut laki-laki, berarti Anas bin Malik berada di belakang Rasulullah bersama dengan yatim yang laki-laki itu. Bisa paham di sini ya? Allahu a'lam. Dan dalam redaksi lain kata Anas bin Malik lagi, wal ajuzu min waraina, dan orang tua di belakang kami. Ajuz itu orang tua. Apakah ini bermakna bahwasanya saf pertama itu harus orang muda dan orang tua harus di belakang orang muda? Bukan itu, karena ajuz yang dimaksud sini ajuz yang telah diceritakan tadi, yaitu ibunya dan bibinya gitu. Dan karena mereka ini perempuan, maka di belakang kami ya. Nah, thumma shalla bina thumma da'a lana ahlal bait. Kemudian beliau mendoakan untuk kami ahlul bait sekeluarga, bikulli khairin, segala kebaikan, min khairid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat ya. Di sini fikihnya adalah, misal antum mengundang seorang ustaz, tolong datang ke rumah ana ya Ustaz, ada makanan nih, kita mau makan-makan, atau acara keluarga gitu ya. Ya jangan dipaksa tapinya, Ustaz pokoknya harus datang. Kalau Ustaz nggak datang berarti Ustaz gitu deh gitu lah, apalah sebutin aja lah apalah ya. Berarti Ustaz telah gini-gini nih ya, Ustaz harus datang. Nggak harus. Kenapa nggak harus? Karena bisa jadi Ustaz tersebut sudah punya acara. Sekarang kan hari Sabtu sama Ahad kan banyak acara orang-orang, kondangan, kajian. Muskilahnya ada kajian, antum pengen ikut tuh kajian karena ustadznya datang dari luar kota, diundang makan sama orang, mana yang wajib? Ayo, yang wajib undangan makan. Iya, bukan kajian, karena kajian bukan undangan. Betul tuh ya, hadirilah. Tapi kan enggak ditakyin antum harus hadir, enggak kan?
Enggak. Kecuali kajian tersebut antum diundang khusus, ada undangan kajian dari Majelis Taklim Al-Sofwa kepada Pak sini. Antum kudu undang, udah ditakyin nama antum, wajib datang. Bertabrakan, wah, undangan kajian dan undangan makan, mana yang dipilih? Yang lebih dulu? Enggak, yang lebih afdol. Iya, yang lebih afdol, Pak. Lebih bermaslahat apa? Kalau kajian tersebut temanya antum nggak begitu butuh, maka undangan makan. Tapi kalau kajian ini temanya antum butuh, karena ini ilmu yang penting buat anda dan harus tahu ini hukumnya. Misalnya kajiannya tentang apa? Misalnya tentang apa? Hukum dropship misalnya. Antum pedagang, antum belum tahu itu hukumnya, maka lebih afdol ke kajian dibandingkan makan, karena makan bisa di mana aja. Iya. Tapi kalau misalnya kajiannya adalah bagaimana cara merawat bonsai misalnya, ya, atau judulnya nggak jelas, judulnya guru kencing berdiri, murid harus kemana? Nah, misalnya, apa sih ini kajian? Ya, memang isi ilmu, ustadznya kondang, tapi kelas makan aja tuh, gitu. Ya, jadi dilihat dari maslahatnya, mana yang lebih bermaslahat maka ambil itu. Tapi mungkin yang lebih dulu ya, itu juga diprioritaskan. Tapi lihat maslahatnya juga, gitu ya. Baik. Ketika antum mengundang seorang ustadz atau siapapun yang antum undang, maka hormati undangan antum, dan yang diundang pun menghargai, menghormati tuan rumah. Dan boleh kalau dia adalah tokoh masyarakat mengajak salat duha bareng, boleh sekali itu aja, boleh. Rasulullah mencontohkan, boleh. Kemudian hendaknya tokoh tersebut mendoakan, apalagi kalau dia atau beliau pemuka agama yang dihormati, minta sama Allah, berterima kasih sama mereka, minta sama Allah supaya diberkati mereka ini ahlul bait dan seterusnya. Itu diantara akhlaknya Rasulullah SAW. Iya, begitu ya. Ya. Kadang-kadang jemaah ya, anak pribadi ya, dari pengalaman saja, bukan bermaksud apa-apa, ada undangan pernikahan. Wajib gak kita ini hadir? Wajib, selama gak ada unsur maksiat wajib ya. Tapi di sisi lain ada undangan ngisi kajian. Itu Pak yang tadi Anda bilang, mana yang bermaslahat? Ternyata ini, wah, diundang kajian, ini nyebarin ilmu, orang mungkin banyak yang lebih butuh lagi. Maka Anda ambil yang lebih bermaslahat, undangan kajian. Lebih bermaslahat, lebih banyak maslahatnya. Karena undangan yang nikah ini tadi yang wajib, tapi ada undangan lain yang lebih bermaslahat, maka ambil yang lebih bermaslahat. Begitu. Beda kalau misalnya udah diundang nih makan, udah diundang nikah gitu, diundang nikah, bukan. Kok diundang nikah tuh berarti apa tuh? Diundang ke pernikahan orang gitu kan? Kok diundang nikah mah semua juga mau tuh ya. Nah, diundang ke pernikahan orang, pesta pernikahan gitu, walimah. Antum cari-cari, wah, diundang nih anak kamu, cari, nawarin diri ke masjid-masjid, Pak, saya mau ngisi kajian sini boleh nggak Pak? Ini nggak bener, ya, begitu. Ya. Nah itu diantara akhlaknya Rasulullah SAW. Maka berkata ibu saya, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khuwai di muka pembantumu yang kecil ini ya Rasulullah. Siapa? Anas bin Malik. Ya, pembantunya Rasulullah yang masih belia. Ud'ullaha lahu, tolong doakan Allah untuk dia. Boleh. Ya, ibaratnya begini. Ustadz keluar, antum di parkiran, lagi gendong anak. Datang Ustadz, tolong doain Ustadz anak saya supaya berkah, supaya jadi ini, jadi itu. Iya. Boleh nggak? Boleh. Minta doa, bukan minta ruqyah. Ustaz, tolong ruqyahin anak saya. Kenapa emangnya? Anak saya nangis mulu, gini ya.
Enggak, itu enggak benar. Enggak, kurang tepat, kurang baik ya. Tapi minta didoakan. Kalau Ustaz anak saya sakit, Ustaz tolong doakan. Selama kita juga doakan anak kita juga boleh meminta kepada orang yang saleh untuk mendoakan keluarga kita, diri kita, anak kita, siapapun dari kita ya. Maka fada'ali bi kulli khairin, maka Nabi SAW pun mendoakan untuk saya segala kebaikan. Karena fi akhir du'aihi, di akhiran doanya, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah hartanya dan anaknya. Boleh itu kita doain gitu, boleh. Antum mau nggak didoain gitu ya? Semoga Allah ya, antum datang kepada seorang yang berilmu, saleh insyaallah ya, antum kasih dia sesuatu yang membuat dia bahagia, misalnya Ustadz, misalnya Ustadz, afwan Ustadz ada hadiah. Apa nih akhi? Ini hadiah ya, Astor 2 biji ya misalnya ya. Ustadz dari anak Ustadz buat Ustadz, Masya Allah Astor 2 biji, semoga Allah memberimu hidayah gitu kan. Dapat hidayah besok insyaallah. Iya. Ya. Yang bikin orang seneng minta tapi enggak harus. Jangan dengan pemberian itu antum mengharapkan kemudian minta didoain. Enggak, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak tepat. Paham enggak bedanya? Antum berbuat baik untuk didoakan. Ini tidak bagus. Ya, dan bisa jadi perbuatan baik antum kurang atau tidak ada pahalanya, karena yang diharapkan cuman minta didoakan saja. Ya. Ngasih ke Ustadz Astor 1 dus, Ustadz afwan udah buat Ustadz nih, tolong doain saya Ustadz ya, supaya saya cepat nikah misalnya. Ternyata dia ngasih itu supaya Ustadznya mau ngedoain dia, ini nggak bagus. Bedakan loh. Misalnya lah yang kasus kedua, antum kasih Ustadz mobil ya, Ustadz ini Ustadz kuncinya Ustadz. Masya Allah, antum masih anak kunci mobil enggak? Mobilnya ada Ustadz, udah diparkir, semua udah diurus Ustadz. Masya Allah buat Ustadz. Masya Allah, jazakallah khairan. Masya Allah, ya alhamdulillah. Antum mau minta apa dari anak? Apa yang bisa anda lakukan buat antum? Gak ada Ustadz ya. Anak nggak ngarep apa-apa Ustaz. Tapi kalau Ustaz mau doain, tafadhol doain anak Ustaz supaya Allah masukin anak ke surga Ustaz, misalnya gitu. Boleh nggak? Boleh, karena dari awal tidak dari awal tidak mengharapkan itu. Ya. Gimana? Ini tanda-tanda bentar lagi dapat kunci mobil ya. Tes lanjut ya. Masya Allah, alhamdulillah lanjut. Jangan ngomongin mobil lagi ya, nanti mati. Oke, begitu ya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau antum memberi suatu khidmat atau pemberian kepada orang dengan harapan supaya orang itu doain antum, itu kurang pahalanya. Tapi kalau secara spontan aja seperti ini nggak masalah insya Allah ya. Apalagi yang minta didoain buat anaknya nggak masalah ya. Taib. Maka Rasulullah mendoakan Allahumma akthir malahu wa waladahu, 2 dunia, harta dan anak. 2 ini yang banyak orang hancur karenanya. Iya, 2 ini, harta dan anak. Iya, banyak orang hancur karena harta, dan banyak orang terseret ke neraka karena anak. Iya, karena nggak dididik anaknya. Nanti anaknya akan menegakkan hujah atas dia. Ya Allah, bapak saya dulu nggak pernah didik saya, gitu. Ya, akhirnya sama-sama ke neraka. Nauzubillah, karena nggak diperhatikan anaknya. 2 hal. Tapi secara zat 2 hal ini nggak bermasalah. Secara zat 2 hal ini, harta itu hanyalah harta, sebagaimana rumah hanyalah rumah.
Dunia atau tidaknya itu ditinjau dari sisi pandang kita terhadap harta tersebut. Dunia itu sifat, harta itu kebendaan. Harta itu tidak tercela secara zat dan tidak terpuji secara zat. Tercela atau terpujinya tergantung bagaimana kita memandang dan memanagenya. Itu. Kalau kita jadikan itu sebagai dunia semata, maka itu tercela. Tapi kalau kita jadikan itu memang dunia tapi untuk menambah ketaatan kita untuk akhirat, maka itu bagus. Maka dibolehkan di sini dengan doa ini berarti boleh bagi seseorang untuk menginginkan atau mencapai ada target harta tertentu, boleh, nggak masalah. Atau pengen jadi orang kaya, boleh. Iya, misal antum jadi pegawai gitu aja ngambang terus, udahlah anda resign, anda mau jadi pedagang. Jadi pedagang, mulai dari kecil-kecilan. Kemudian ketika sudah punya brand, mulai investor berdatangan, mulai berkembang punya pegawai besar. Itu sudah betul-betul ditargetkan. Pokoknya pengen jadi kaya. Itu aslinya nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Hanya kekayaan tersebut dia memang sudah tujukan untuk menambah ketaatan kepada Allah, bukan sekadar menumpuk kekayaan. Gitu. Karena kalau menjadi kaya itu haram, maka banyak para sahabat yang kena dosa. Tapi sebagian sahabat, Suhaib Ar-Rumi, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, saudara-saudara kaya. Iya. Dan ketika Abu Bakar masuk Islam, Rasulullah enggak nyuruh habiskan kekayaanmu semua untuk akhirat, enggak gitu kan? Berarti boleh jadi orang kaya. Bahkan Rasulullah SAW berlindung dari kefakiran. Berarti apa? Kalau bisa jadi orang kaya. Kalau nggak bisa, ya mimpi dululah jadi orang kaya. Nanti kaya insya Allah. Minimal sekarang merasa kaya aja. Karena kekayaan itu ada dua. Kekayaan secara material dan kekayaan dari segi tazkiyatun nufus. Ada tiga lah. Ada kekayaan secara material, ada kekayaan secara tazkiyatun nufus, dan ada kekayaan secara fikih. Kekayaan secara material itu adalah ukuran dunia ya. Orang kalau udah punya mobil walaupun ngutang, kaya dia, ya kan? Dunia. Ya itu material semata. Iya. Orang kalau mukanya putih, cakep, ya, nggak ada beleknya, nggak ada apa, kelihatan kayak orang kaya. Iya. Orang kalau ke kajian pakai mobil, kaya. Ojek online. Iya, datang pakai mobil, bagus mobilnya. Dia tinggal keluar doang, asik, masuk. Ini yang datang nih orang kaya nih. Ya pas keluar, baru bayar. Ini naik angkot namanya, ya, jemputan. Ya. Tapi kayak materi biasa. Ini nggak ada dalam agama, nggak dipandang ya. Kemudian ada kekayaan dari segi tazkiyatun nufus. Yang kata Nabi SAW, antum mendapatkan makan ada, tidur enak, rumah ada ya. Itu kaya nggak? Kaya itu. Udah disebut kaya oleh Rasulullah. Kaya dari segi tazkiyatun nufus. Iya, bersyukurlah di situ. Orang yang bersyukur kaya dia. Walaupun secara material pas-pasan, tapi ketika dia bersyukur dia sudah mendapatkan kekayaan tazkiyatun nufus. Ada kekayaan fikih, kekayaan ditinjau dari fikih. Ini kekayaan yang berkaitan dengan hukum zakat. Ada kekayaan yaitu orang, dan ada dua model nih kekayaan fikih ini. Ada kekayaan umum yaitu semua yang kebutuhannya atau dia penghasilannya atau dia punya sesuatu yang melebihi kebutuhannya, maka ini disebut kaya. Dia zakat fitrah nanti. Ada kaya yang kedua, ini khusus, yaitu yang hartanya sudah mencapai nisab haul, maka ini disebut kaya untuk zakat, mungkin perdagangan, zakat harta, zakat perhiasan, zakat ini. Nah ini beda lagi. Itu dari segi fikih kayaknya. Jadi kekayaan itu macam-macam. Nah sekarang antum lihat diri antum, kaya atau kaya orang kaya? Ayo. Gimana? Kalau antum Syekh kaya orang kaya, masya Allah.
orang kaya kelihatannya, masya Allah. Antum juga, antum juga, antum juga, antum juga, semua seperti orang kaya. Alhamdulillah. Kenyataannya kaya nggak? Secara tazkiyatun nufus, antum sudah makan belum hari ini? Alhamdulillah, kaya berarti kalau bersyukur. Secara fikih, silahkan cek saldo masing-masing ya. Gitu. Sekarang kan tanggal bentar lagi tuh kaya tuh ya. Jangan lupa bayar hutang ya. Tanggal 26 ya. Sebagian gajian tanggal 28, sebagian 30, sebagian tanggal 1, bentar lagi. Ya, maka bersabarlah. Gitu ya. Baik. Nabi SAW mendoakan bukan hanya harta dan anak saja, tetapi mendoakan keberkahan. Karena kalau udah dapat harta banyak, anak banyak, nggak berkah, repot. Tidak berkah, repot. Maka kita sebut itu harta dan anak dunia, dua-duanya. Keberkahan akhirat nanti ujung-ujungnya. Kenapa? Harta dan anak kalau berkah itu modal buat akhirat. Tapi kalau harta dan anak ini nggak berkah, itu dia hancur di akhirat nanti. Maka jangan cuma minta banyak harta dan banyak anak saja, tapi minta keberkahan semuanya itu. Iya. Makanya minta rezeki yang thayyibah, karena rezeki yang thayyib itu pasti berkah, pasti berkah. Oleh karena itu dikatakan oleh Ma'ruf al-Karhi, ya, disebutkan oleh Ibnu Muflih al-Hambali dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, kata Ma'ruf al-Karhi, ini di antara ulama salaf kita, ya. Barang siapa yang berdagang dengan cara halal, maka Allah memberkati dia sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang hadir sebagaimana hujan yang memberi berkah kepada bumi. Siapa di antara kita yang bekerja dengan baik, amanat, berdagang halal, maka harta antum berkah sebagaimana berkahnya bumi yang berlimpahan tumbuhan setelah curahan hujan. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerasain, gitu aja. Kita nggak ngerasain. Kalau harta yang kita itu sebenarnya berkah kalau halal. Kalau haram, naudzubillah. Maka yang terjadi kemudian, ya, cucu-cucunya Anas bin Malik kelak 120 sekian orang. Banyak kan? Cucunya aja 120 sekian. Dan beliau masih hidup. Duitnya banyak, hartanya banyak. Benar, ketika itu hartanya banyak. Makanya dalam hadis, dalam redaksi lain, beliau menceritakan kemudian kelak setelah itu saya punya harta banyak dan cucu saya pun banyak. Dihikayatkan sampai 100, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari, sampai 120 sekian cucu yang ujung-ujungnya dari tulang sulbinya Anas bin Malik. Tuh, ya, begitu. Siapa di sini yang mau punya harta banyak? Hah? Wah, dikit yang mau punya. Zuhud, ya, Masya Allah. Lihat nanti ya. Sekarang mau didoain, gengsi Sat, mendingan saya doa sendiri. Ya ini mumpung mau doain nih. Ya, semoga yang hadir di sini Allah berikan keberkahan dalam hartanya, amin. Dan juga keberkahan untuk anak-anaknya. Dan dilimpahkan rezeki, harta, ilmu, dan anak-anak yang soleh. Allahumma amin. Ya, dan juga yang mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala jawab doanya. Allahumma amin. Baik. Itu ada suaranya. Ummahat. Ummahat itu karakternya kalau didoakan baik-baik itu aminnya lebih kenceng daripada bapak-bapak. Iya, bapak-bapak itu karakternya dari awal kajian sampai akhir kajian itu kayak gak ada orang. Iya, diem aja. Amin pun kayaknya berat gitu. Amin, amin gitu. Apa, ada problem apa Pak Antum, Pak? Hah? Dari dulu kayak gitu bapak-bapak. Ibu-ibu yang semangat, apalagi kalau nenek-nenek tuh, Masya Allah. Anda pernah ngajar kajian,
anak ngaji ngajar nenek-nenek di depan, anak disaut-sautin, anak ngomong diikutin, anak ngomong semua bait omongan anak diikutin, sampai kadang mikir mendingan situ aja dah yang kajian saya dengerin aja. Saya kok baru ngomong dikit ditimpalin. Iya. Giliran didoain, amin. Cepat. Pengajian ibu-ibu itu masya Allah, ya. Alhamdulillah pengajian kita bapak-bapak dan ibu-ibu nggak kelihatan, ya. Karena kalau dominan ibu-ibu, bapak-bapaknya nggak kelihatan, ya. Begitu. Cukup insya Allah sampai sini aja. Jazakumullah khairul jaza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh